Sebuah insiden yang menegangkan terjadi di angkasa Pulau Bawaan, Jawa Timur 3 Juli 2003. Dua pesawat tempur F-16 TNI AU harus berhadapan dengan 5 jet tempur F-18 Hornet AS yang terbang tanpa izin mengawal kapal induk mereka di perairan Indonesia, zona pelayaran internasional. Ini merupakan salah satu peristiwa paling menegangkan dalam sejarah militer Indonesia. Dua pesawat F-16 TNI AU yang berani menghadang jet tempur AS itu merupakan salah satu pesawat tempur andalan Indonesia. Dua pesawat itu masih bisa mengangkasa di tengah keterbatasan suku cadang imbas dari embargo militer AS terhadap Indonesia sejak 1999 yang baru berakhir November 2005. Dua pesawat F-16 ini tak bisa berbuat banyak, tugasnya hanya mengidentifikasi sang pelanggar udara. Peristiwa itu terjadi setelah 3 bulan Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani pembelian Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 di Moskow, Rusia. Pembelian Sukhoi itu dimaksudkan untuk memperkuat militer Indonesia. Sukhoi kembali menjadi pilihan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah berencana menambah pesawat tempur jenis Sukhoi Su-35 sebagai jajaran jet tempur modern yang akan memperkuat pertahanan Indonesia. Sempat muncul iming-iming dari produsen lain. Namun, pemerintah tetap menginginkan Sukhoi Su-35 sebagai pengganti pesawat tempur F-5 Tiger II yang sudah dipastikan dikandangkan karena sudah tua. Kabar pembelian 10 Sukhoi Su-35 sudah dipastikan oleh Kementerian Pertahanan, Kemenhan. Media asing seperti Reuters, Vliegit Global, Diplomat, juga menyoroti pembelian ini. Namun, nyatanya pembelian Sukhoi Su-35 tidak dibahas dalam kunjungan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Rusia pertengahan Mei. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, soal pembelian Sukhoi 35 tak dibahas dalam kunjungan itu. Kita bicara mengenai masalah kerjasama pertahanan dalam konteks lebih luas, tidak hanya mengenai masalah pembelian alutsista, tapi hal-hal lain terkait transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain, kata Menlu Retno dikutip dari Antara. Saat ini, Indonesia termasuk dari sedikit negara di ASEAN yang memiliki varian jet tempur Sukhoi. Negara ASEAN lain yang memiliki adalah Malaysia dan Vietnam. Semuanya masih memakai Sukhoi generasi keempat seperti Sukhoi Su-27 dan Su-30. Indonesia masih satu-satunya negara yang bakal punya Sukhoi Su-35 sebagai generasi keempat plus. Total Sukhoi yang dimiliki Indonesia 16 unit pesawat, mencakup 11 Sukhoi Su-30 dan 5 Su-27 flanker. Sukhoi tetap jadi pilihan. Keputusan Indonesia membeli pesawat tempur Sukhoi dimulai sejak pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden kelima Indonesia itu menandatangani pembelian 4 pesawat Sukhoi dan 2 helikopter tempur buatan Rusia pada 22 April 2003. Ia didampingi oleh Rini Suwandi yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Transaksinya mencapai 193 juta dolar AS, tetapi berupa imbal dagang dengan komoditas pertanian Indonesia. 13 tahun setelah peristiwa itu, Indonesia sedang bernegosiasi dengan Rusia untuk persoalan yang sama.
gagasan melakukan transfer teknologi dari Rusia terkait pembelian Sukhoi Su-35 menjadi misi utama Indonesia. Sehingga tak mengherankan, dalam proses pembelian pesawat ini termasuk alot, berlangsung sejak 2015. Pasca kunjungan ke Rusia, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, ternyata masih meneruskan negosiasi dengan Rusia terkait pembelian 10 unit Sukhoi Su-35 tapi belum final. Persoalan pembayaran diduga menjadi kendalanya. Selain itu, Indonesia dan Rusia masih negosiasi soal transfer teknologi. Bagi TNI AU, menjatuhkan pilihan terhadap Sukhoi Su-35 menjadi harga mati. Keputusan bulat TNI AU menjatuhkan pilihan ke Sukhoi Su-35 bukan tanpa alasan. Segala aspek sudah dipertimbangkan, seperti harga, perawatan, biaya operasional, keandalan, terutama efek gentar, deterrent effect, dan lainnya. Efek gentar inilah yang telah dibuktikan oleh Sukhoi. Kemampuan pesawat tempur Sukhoi untuk mengimbangi pesawat tempur negara-negara tetangga sudah ditunjukkan oleh adik dari Sukhoi Su-35 yaitu Sukhoi Su-27 dan Su-30. Dalam sebuah latihan gabungan antar negara yang diberi nama Pitch Black 2012 yang berlangsung di Darwin, Australia, Sukhoi Indonesia bisa mengatasi F-18 Hornet Australia dalam pertempuran udara jarak pendek, dogfight. Pasca kejadian ini, Australia mengumumkan modernisasi jet tempurnya dengan membeli 58 pesawat F-35 pada 2014. Bagi Indonesia, pembelian Sukhoi Su-35 merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan teknologi dari pembelian pesawat Sukhoi model sebelumnya. Pemerintah juga menepis pembelian ini terkait hubungan istimewa dengan Rusia. Rusia merupakan negara pertama pengguna Sukhoi Su-35, yang telah menerima 6 unit pertama pesawat tempur terbaru itu pada akhir 2012. Selain Rusia ada juga China, Vietnam, dan Venezuela yang akan membeli pesawat seharga 65 juta dolar AS ini. Kenapa membeli Sukhoi dari Rusia? Supaya berlanjut, kita ada Su-27, Su-30 sekarang ada Su-35, kata Menteri Pertahanan Ryamizar Triacudu sebelum kunjungan ke Rusia, dikutip dari Antara. Panglima TNI Gatot Nurmantio juga menilai pesawat Sukhoi Su-35 adalah jet tempur terbaik untuk menjaga perairan Indonesia yang sangat luas. Kemampuan jelajah Sukhoi Su-35 bisa mencapai 3.600 km, cocok untuk Indonesia yang punya panjang wilayah 5.000 km lebih. Setelah berdiskusi dan melalui simposium, maka Su-35 dinilai alat pertahanan yang paling baik saat ini untuk menjaga perairan Indonesia yang sangat luas, kata Gatot. Pilihan bulat ini memang tak mudah, karena banyak alternatif pilihan selain Sukhoi Su-35. Ada beberapa pabrikan yang sempat memberikan tawaran menarik kepada Indonesia, antara lain produsen jet tempur JAS 39 Gripen, Eurofighter 30, F-16 Viper, dan Dassault Travali. Rencana pembelian Sukhoi Su-35 sebenarnya sudah ada sejak era Presiden SBY, berbarengan dengan rencana mengistirahatkan F-5 Tiger II sejak 2014. Ini merupakan bagian dari target minimum essential force, MIF, atau kekuatan pokok minimum pertahanan. Semenjak itu, negara-negara produsen pesawat terbang negara-negara barat tak terkecuali AS berlomba-lomba melobi Indonesia. Pembelian Sukhoi 35 dianggap sangat strategis dikala militer Indonesia makin diperhitungkan negara tetangga. Beberapa teknologi pesawat Rusia terbaru Sukhoi Pak-F atau Sukhoi T-50 sudah disematkan dalam tubuh Su-35 termasuk radar canggih jarak jauh. Australia dan Singapura termasuk yang gelisah bila Indonesia punya pesawat ini.
Mereka akhirnya memborong pesawat tempur siluman terbaru F-35 Lightning II buatan AS, generasi kelima yang harganya 164 juta dolar per unit, jauh lebih mahal dari Su-35. Jet tempur Sukhoi Su-35 sudah seperti pesawat generasi kelima dengan penampilan bukan sebagai pesawat tempur siluman, kata ahli persenjataan Rusia asal Taiwan Yang Changla.